Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Tritunggal Maha Kudus. Puji syukur kami aturkan kepadamu atas rahmat dan kasih-Mu yang melimpah, di mana Engkau mau memberikan rahmat kehidupan, bukan hanya kehidupan di dunia yang berkelimpahan, tapi kehidupan surgawi yang berkelimpahan, menyatu dengan Engkau, hidup bersama Tuhan. Bantu kami ya Bapa untuk menghayati iman hidup keagamaan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Para saudara, salah satu unsur penting dari pertobatan, dari masa prapaskah ini adalah apa? Kita memiliki pengetahuan, pengertian yang benar tentang keselamatan. Kalau kita mengerti ini dengan baik, maka hidup keagamaan kita akan jauh lebih meriah, lebih hebat, lebih fruitful, berbuah. Apa maksudnya dengan pengertian hidup keagamaan? Supaya kita paham bahwa kehidupan itu seperti Yeskiel. Kalau kita dekat dengan Tuhan, kalau kita menyatu dengan Tuhan, kita memiliki kehidupan. Kehidupan yang bagaimana? Kekal. Kekekalan kehidupan. Kita memiliki kedamaian, kita memiliki ketentraman, kita memiliki rahmat-rahmat yang menjadi tanda kehidupan itu sendiri. Ya. Hidup itu bukan hanya di dunia, tetapi ada dunia yang lain. Kehidupan yang lebih daripada yang di dunia ini. Ada kekekalan. Itu. Jadi, kalau kita kembali kepada Tuhan, mengikuti jalan Tuhan dan mengikuti kehendak-Nya, maka ya, kita akan mengalami kedamaian, kekekalan. Apa yang kita dambakan lebih daripada apa yang kita dambakan. Yang dalam bahasa Katolik adalah memandang Tuhan wajah dengan wajah. Melihat Tuhan, mengalami Tuhan. Tetapi de facto kita tidak demikian. Dalam perjalanan ada banyak godaan, ada banyak dosa, ada banyak dorongan-dorongan baik internal maupun eksternal. Internal apa? Kita mau egois. Kita mau suka sendiri, jugul, keras kepala. Ya, dorongan itu dari dalam. Tapi juga bisa dipicu dari luar juga. Ya. Kekuasaan Yesus mengalami itu. Godaan untuk mengagungkan diri, glorifikasi, self-glorification. Ya. Kehormatan, kekuasaan. Jadi ini semua yang baik dari dalam maupun dari luar, atau bahkan lebih daripada itu digoda oleh iblis. Dengan kelemahan itu, iblis masuk untuk menggoda supaya tidak dekat dengan Tuhan, tetapi beralih atau memisahkan atau menjauh dari Tuhan, yaitu dengan mengikuti kehendak iblis. Bukan kehendakku, bukan kehendak Tuhan, tapi kehendakku yang jahat ini dipengaruhi oleh iblis. Itulah pengertian yang benar. Inilah hidup keagamaan kita, haruslah hidup keagamaan yang bersumber dari Allah. Ya, jadi kalau hidup keagamaan kita tidak lebih daripada hidup keagamaan orang Farisi dan ahli Taurat, ya itu tadi, cari kehormatan, cari kekuasaan, egoisme, kesombongan. Ini semua adalah hidup keagamaan orang Farisi dan ahli Taurat. Dia self glorification ya dalam diri dia. Nah, maka ini harus kita lebih daripada itu. Jadi tidak cukup hanya secara fisik, secara kelihatan, tapi lebih dalam. Kalau hidup keagamaanmu tidak lebih dalam daripada hidup keagamaan orang Farisi dan ahli Taurat. Ya. Gitu. Jadi itulah yang perlu menjadi mindsetnya itu dalam masa prapaskah ini diubah. Sekali lagi, mindsetnya itu bukan mindset aku, egoku, tapi mindset Tuhan, kehendak Tuhan yang membahagiakan. Itu mindsetnya. Nah, disitulah kita mengubah mindset. Jadi kalau mindsetnya nggak berubah, kita menjadi ya suam-suam kuku, ya lukewarm. Jadi bahasa Inggrisnya lukewarm. Suam-suam kuku, tidak panas, tidak dingin. Maka dalam masa prapaskah ini kita mohon rahmat
penting ada dua hal. Jadi panggilan kita adalah kita mohon Roh Kudus, bantuan Roh Kudus, niat untuk menjadi apa? Niat untuk menjadi kudus, niat untuk mengikuti kehendak. Ada niat, ada intensi untuk mengikuti kehendak Tuhan. Ya, itu. Ada niat, ada kemauan, dan kumohon supaya Roh Kudus membantu aku untuk bisa mengikuti kehendak Tuhan itu lebih baik daripada kehendakku dan kehendak untuk memuji diri, tadi itu yang jelek itu. Semoga di masa Prapaskah ini kita sekali lagi diajak untuk apa? Mengubah mindset. Ya. Nah, untuk itu maka mohonlah Roh Kudus. Bukan aku ya Tuhan, bukan aku tapi Engkau. Untuk bisa kudus, untuk bisa suci, untuk bisa murni. Seperti Bunda Maria, contoh adalah murni Bunda Maria itu. Ya. Pikiran hatinya menuju ke sana, menuju kepada Allah. Dorongan untuk menuju kepada Allah lebih daripada yang ini. Jadi kemurnian itu adalah bentuk kekudusan kita. Adalah bentuk, nah coba kita perhatikan bagaimana kita tidak murni. Cobalah lihat pikiran kita. Prasangka, praduga, ya, sombongan, keangkuhan, ya, cabul, kemudian kemarahan, dan kesombongan. Itu semua adalah ketidakmurnian yang ada dalam diri kita. Maka mari kita mohon hati yang murni. Yesus mengatakan, berbahagialah orang yang murni hatinya karena mereka akan melihat Allah. Murni. Coba lihat pikiran kita, lihat hati kita. Itu kan, dan itu tidak bisa kita sendiri yang mengubah, tapi Tuhan. Maka mari kita mohon rahmat supaya Tuhan, supaya kita semua mengikuti kehendaknya, bukan kehendakku. Semoga masa Prapaskah kita memiliki keyakinan dan kekuatan untuk mencari Tuhan. Tuhan berkati Anda semua. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.